Aji sepertinya tertidur pulas, tapi sepertinya aku mendengar suara Aji dari dalam dan juga suara beberapa orang lainnya. Aku pun terdiam sejenak dan menunggu. Lalu tiba-tiba gagang pintuku bergerak-gerak sendiri. Gagang pintu itu digerakkan dari dalam, sambil terdengar suara tertawa kecil dari dalam kamar. Gagang itu pun akhirnya berhenti bergerak. Aku memanggil Aji kembali. Namun mendadak kamarku menjadi hening. Kisah ini diceritakan dari salah satu seorang yang menuliskan cerita ini di sebuah novel yang ada di Google. Simak terus cerita ini sampai habis. Dan support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat menceritakan cerita misteri horor lainnya. Aku melihat jam menunjukkan pukul 1 pagi. Ini adalah hari ketiga. Aku tidur larut gara-gara laporan PKL yang belum selesai. Karena aku sangat malas, akhirnya tugasku menumpuk dan membuatku harus bergadang untuk beberapa hari ini. Kafein akhir-akhir ini menjadi temanku dalam mengerjakan tugas. Selain itu, sebuah radio dan TV juga membuatku dari rasa bosan mengerjakan laporan ini. Aku ngekos di sebuah kosan yang memiliki kamar cukup banyak. Kamarku bernomor 19, yang letaknya tepat di tengah lorong. Namun aku nyaman di sana. Suatu hari di kampus temanku bilang, dia lagi kebelet dan terus-terusan buang air besar. Sepertinya temanku Aji ini kurang enak badan. Untuk itu dia meminjam kamar kosku untuk beristirahat, karena aku masih ada urusan di kampus. Aku pun memberi kunci kamar kosku itu kepada temanku. Aji pun langsung pergi ke kosanku, sementara aku masih menunggu Pak Ridwan dosenku, tetapi beliau tidak datang. Apa boleh buat, kira-kira jam 6 sore aku pun kembali ke kosan. Sampai di depan kosan, terlihat lampu kamarku menyala. Ketika aku akan membuka pintu, ternyata pintunya dikunci dari dalam. Aku pun mengetuknya. "Ji, bangun, aku udah datang. Bukain pintunya, Ji," ucapku. Aji sepertinya tertidur pulas, tapi sepertinya aku mendengar suara Aji dari dalam dan juga suara beberapa orang lainnya. Aku pun terdiam sejenak dan menunggu. Lalu tiba-tiba gagang pintuku bergerak-gerak sendiri. Gagang pintu itu digerakkan dari dalam, sambil terdengar suara tertawa kecil dari dalam kamar. Gagang itu pun akhirnya berhenti bergerak. Aku memanggil Aji kembali, namun mendadak kamarku menjadi hening. Tidak lama kemudian, dari arah tangga muncul seseorang yang berjalan mendekatiku. Aku begitu kaget ketika yang aku lihat itu adalah Aji. Aku bertanya, dia dari mana? Aji pun menjawab kalau dia dari apotek habis membeli obat. Dia berkata sambil menyedorkan kunci kamar dan langsung pamit kepadaku. Aku hanya bisa diam. Setelah Aji pulang, aku langsung membuka pintu kamarku, yang ternyata terkunci dari luar. Di dalam ruang kamarku memang tidak ada siapa-siapa. Seketika bulu kuduku merinding. Aku memeriksa ruang kamar yang tampak jelas benar-benar kosong. Aku mencoba untuk menghiraukannya dan langsung tidur di ranjangku. Hingga beberapa menit kemudian aku pun tertidur. Ketika aku terbangun, terlihat jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku langsung bergeser ke kamar mandi dan mengganti baju. Lalu ke depan laptopku untuk melanjutkan laporanku lagi. Sepertinya tugas laporan itu membuatku lupa akan kejadian tadi. Namun, tak lama kemudian aku mendengar suara berisik, seperti orang-orang mengobrol dari arah luar kamarku. Aku lalu membuka pintu dan melihat keluar. Di lorong tidak terlihat siapapun, namun suara ribut itu masih terdengar jelas, karena sangat ribut. Aku pun membanting pintu agar terdengar menyindir mereka.
Suara itu pun perlahan berhenti. Lalu aku lanjut menulis laporanku, sampai aku mulai mendengar suara tetesan air. Kenapa malam ini banyak sekali gangguan? Aku lalu memeriksa kamar mandi dan melihat keran air. Tidak ada yang bocor. Namun, saat aku berbalik dan melihat ke arah ventilasi bawah di pintu depan kamarku, di sana terlihat sebuah genangan air. Perasaan tadi tidak ada air di sana. Rasa penasaranku membawaku untuk membuka pintu. Saat aku membuka pintunya, astaga, aku langsung terperanjat. Karena di depan pintuku terdapat banyak sekali kepala-kepala yang berterbangan tanpa badan. Wajahnya hancur berantakan dan sangat menyeramkan. Aku melihat mulut mereka menganga dengan lidah yang menjulur keluar dan meneteskan air liur ke lantaiku. Suara gaduh itu jelas terdengar dari sosok itu. Aku langsung lemas dan hanya bisa terdiam saat itu. Lalu aku bersembunyi di balik selimut, sampai akhirnya sosok itu pun menghilang. Bergegas aku langsung lari keluar dari kamar itu. Malam itu pun aku tidak bisa tidur di kamar kosku, karena aku takut. Akhirnya aku bergadang semalaman di kamar temanku. Aku tidak bisa tidur. Sosok tadi sangat menggangguku. Setelah aku bercerita kepada temanku, aku pun baru sadar bahwa malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Tapi aku tidak tahu kenapa sampai diganggu sosok itu. Mungkin terkadang sesuatu yang terjadi itu memang tidak perlu ada alasannya. Dan masih banyak gangguan dan cerita-cerita lain dalam kosan itu yang sengaja tidak aku speak up di sini. Dan singkat ceritanya, aku meninggalkan kos itu atau pindah. Aku pindah di dekat kampus dengan suasana nyaman dan banyak orang di sana. Sampai sekarang. Dan itulah kisahku yang aku alami hingga saat ini. Dan aku trauma hingga saat ini. Dan sekian dulu cerita dari saya. Jika kalian memiliki pengalaman horor misteri, silahkan hubungi saya melalui Instagram atau email saya yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya saya lebih bersemangat menceritakan kisah misteri horor lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.